Baik, terima kasih teman-teman. Jadi di minggu ketiga ini, kita masih bertemu online ya, dengan, pembahasan daya dukung lingkungan dan ambang batas, lingkungan. Jadi mungkin, beberapa teman-teman gitu sudah sering mendengar adanya, perhitungan tentang daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan. Nah nanti, kita bahas sedikit. Nah jadi, di kota yang sustainable itu adalah kota yang perkembangannya mampu, dalam melaksanakan pembangunannya itu mampu memenuhi kebutuhan saat ini, kemudian, mempertahankan keserasian lingkungan, sosial, budaya, politik tanpa mengurangi kemampuan, generasi mendatang gitu ya. Nah untuk memenuhi kebutuhan kota tersebut, eee, kota itu membutuhkan sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Jadi sumber daya alam ini selain, dari barang-barang gitu ya, berupa barang juga akan menghasilkan namanya jasa ekosistem atau jasa-jasa lingkungan, eee, yang bisa dimanfaatkan. Contohnya misalkan jasa ekosistem itu contohnya, keindahan alam, kemudian contoh yang bisa dilihat gitu ya, teman-teman kalau misalkan lihat mangrove itu berfungsi untuk menahan dari abrasi, nah itu adalah salah satu, yang dinamakan jasa ekosistem atau environmental service. Nah, jasa-jasa ekosistem itu akan menunjang kehidupan, pembangunan kita. Nah, persoalannya, bahwa, daya dukung yang ada di lingkungan ini, merupakan faktor pembatas gitu ya. Jadi tidak, ada dengan terus-menerus, tetapi harus dijaga agar, eee, keberadaannya ini ada dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, banyak sebenarnya kerusakan yang sudah kita rasakan ya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan di masa lalu, eee, adanya perubahan iklim, kemudian adanya bencana yang sebenarnya itu merugikan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan, itu bisa diwujudkan dengan memastikan bahwa laju, pembangunan di suatu wilayah itu tidak melampaui daya dukung lingkungannya atau carrying capacity-nya. Karena, sebenarnya kan laju pembangunan di sebuah wilayah itu bergantung juga pada jumlah penduduk ya, jumlah penduduknya. Nah, makanya di sini bisa diperhitungkan agar, apa yang kita manfaatkan itu tidak melebihi batasnya. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan itu. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan sumber daya itu, gitu. Nah, untuk mendukung kehidupan manusia ya, manusia kan butuh juga luasan area, nah itu disebut, dengan ecological footprint. Jadi, lebih ke luas lahan yang produktif yang bisa dihitung untuk dibandingkan dengan, lahan yang bisa digunakan. Oke, dari segi pengertiannya terdapat beberapa versi pengertian daya dukung lingkungan ya. Salah satunya jumlah individu jadi di jumlah individu maksimum itu yang dapat didukung lingkungan dalam basis berkelanjutan. Jika jumlah populasi lebih kecil daripada apa yang diperbolehkan oleh daya dukung lingkungannya, maka populasi itu dapat bertahan hidup. Namun jika populasi lebih banyak dari yang diperbolehkan,
dari daya dukung lingkungannya, maka konsekuensinya akan terjadi sesuatu terhadap sistem atau sumber dayanya. Apakah sumber daya akan habis, apakah populasinya akan tertekan, atau terjadi pengurangan populasi, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan ketentuan pasal 19 kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pemerintah ini harus menyusun tata ruang wilayah atau RT/RW, pemerintah provinsi juga menyusun RT/RW provinsi gitu ya, yang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidupnya. Daya dukung lingkungannya itu harus diperhatikan dalam melakukan atau pemanfaatan ruang di skala nasional ataupun skala daerah. Sehingga permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan ruang seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain itu bisa ditanggulangi. Nah, teman-teman bisa mengakses mendownload gitu ya cara perhitungan daya dukung lingkungan itu di Permen LH nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang. Di sini rumusnya daya dukung lingkungan yang diperbolehkan gitu ya, luas lahan yang ditanam, ini adalah kebutuhan pangan ya, dengan dibagi dengan tingkat konsumsi jenis tanaman, kemudian dikalikan kebutuhan orang rata-rata. Jadi nanti ada rumus ini yang digunakan untuk menghitung berapa tanaman yang berapa daya dukung berupa tanaman atau berupa produk pangan yang dapat menjamin ketersediaan pangan di situ. Beberapa teman-teman atau kakak kelas dari PWK sudah melakukan perhitungan ini untuk TA-nya. Jadi ketahanan pangan di Kota Balikpapan dihitung dengan rumus daya dukung lingkungannya ini. Oke, pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut UU Nomor 23 Tahun 97, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi penentuan daya dukung lingkungan hidup ini dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia menggunakan ruang untuk kelangsungan hidupnya. Nah, besarnya kapasitas tersebut di suatu daerah itu dipengaruhi dari keadaan dan karakteristik sumber daya alamnya di daerah tersebut. Jadi sumber daya alam itu sebagai faktor pembatas atau penentu pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan atau rencana pemanfaatan ruang. Nah, di sini daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu supportive capacity atau kapasitas penyediaan sumber daya alam, kemudian adanya assimilative capacity atau kapasitas tampung limbah. Jadi dalam pertumbuhan ekonominya atau meningkatkan kualitas hidupnya, manusia pasti akan memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam ini akan menjadikan inputan sebagai aktivitas pembangunan. Kemudian aktivitas pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi. Tetapi aktivitas pembangunan ini pasti akan menghasilkan limbah atau hasil sampingan yang dibuang ke lingkungan. Nah, ini yang dinamakan assimilative capacity atau kapasitas tampung limbah. Jadi dalam pembangunan ya manusia membutuhkan sumber daya alam, tetapi juga dalam aktivitasnya
manusia membuang limbah. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan agar bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya sumber daya alamnya, kemudian agar aktivitasnya juga berkelanjutan, limbahnya itu tidak merusak alam yang kemudian akan mempengaruhi keseimbangan alam, dua faktor ini harus seimbang, gitu. Nah, perhitungan daya dukung lingkungan dari aspek lahan dan air KLH 2008. Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup itu merumuskan bahwa perhitungan daya dukung lingkungan itu dinilai dari aspek lahan dan sumber airnya. Metode untuk melakukan perhitungan daya dukung lingkungan suatu wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya lahan dan air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Jadi melalui pendekatan ini dapat diketahui secara umum apakah daya dukung suatu wilayah masih dalam keadaan aman, waspada, atau sudah terlampaui. Jadi basic dari pengukuran atau perhitungan daya dukung lingkungan itu didasarkan bahwa sumber daya lahan dan air itu terpenuhi. Kalau memang sudah terlampaui berarti tidak ada keseimbangan, adanya ketidakseimbangan gitu ya di wilayah tersebut dan harus dilakukan langkah-langkah untuk kembali menyeimbangkan aspek lahan dan sumber daya air tersebut. Nah, metode perhitungan dapat diterapkan pada wilayah provinsi, kabupaten, atau kota, ataupun wilayah dengan ekologis seperti daerah aliran sungai dan pulau kecil. Analisa daya dukung lahan itu adalah perhitungan kebutuhan lahan dibandingkan dengan perhitungan lahan yang tersedia. Kemudian konsep untuk analisis daya dukung air, daya dukung das dalam menyediakan air ditentukan untuk satuan atau tingkat das dari asupan curah hujan yang menentukan jumlah air permukaan maupun air bawah permukaan. Nah, perhitungan ini akan menghasilkan status daya dukung lingkungan. Jadi, cara mengetahui daya dukung lahan tersebut kan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Tadi jadi dibandingkan antara lahan yang tersedia dan lahan yang dibutuhkan oleh sebuah populasi di wilayah tertentu. Dengan metode ini dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan di suatu wilayah itu apakah dalam keadaan aman atau aman bersyarat atau memang sudah terlampaui. Oke, hasil perhitungan ini, hasil status ini, itu dapat dijadikan bahan atau masukan dalam pertimbangan penyusunan rencana tata ruang dan atau evaluasi pemanfaatan ruang, atau bisa dijadikan masukan dalam perhitungan kajian lingkungan hidup strategis. Itu jadi salah satu dasar dari KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis itu, selain pembangunan berkelanjutan juga ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi nanti setelah ada perhitungan dibandingkan antara kebutuhan dan jumlah lahan yang tersedia, nanti akan muncul status lingkungan ini. Ada aman, aman bersyarat, dan terlampaui. Kemudian ada namanya perhitungan ambang batas ya, membandingkan antara kebutuhan guna lahan dengan kondisi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dalam konsep pengembangan kota akan berpengaruh terhadap dampak pertumbuhan penduduk dan sistem perkotaan terhadap lingkungan. Nah, kapasitas ambang batas ini akan menjadi dasar untuk membatasi rekomendasi pertumbuhan pembangunan. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mengkaji sebuah RT RW apakah sudah sesuai dengan
kaidah-kaidah lingkungan bisa teman-teman lihat dari peraturan daya dukung, perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, nanti bisa dievaluasi. Tetapi secara keseluruhan, evaluasi ini sudah dilakukan dalam tingkatan kabupaten. Jadi, teman-teman di, kabupaten kota itu harus, melakukan evaluasi KRP-nya berdasarkan, eee, analisis kajian lingkungan hidup strategis. Nah, di situ sudah ada mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beberapa, faktor penentu keterbatasan ambang, perluasan kota, jadi limitasi lingkungan alam, karakteristik fisiografis wilayah, ada kawasan lindung, area rawan bencana, kondisi tanah dan hidrologi. Kemudian limitasi penggunaan lahan berupa kawasan terbangun yang sudah bisa dikembangkan lagi, dapat berupa pemukiman, industri, perdagangan, jasa, wisata, pendidikan, taman kota, tempat bersejarah. Kemudian ada limitasi lingkungan binaan berupa infrastruktur, utilitas wilayah, sistem transportasi, pemasok air, persampahan, sanitasi, energi, dan telekomunikasi. Nah, ini adalah perhitungan pengembangan wilayah berbasis daya dukung atau ambang batas. Jadi dihitung wilayah yang bisa dikembangkan, dihitung dari luas wilayah dikurangi limitasi atau batas ambang, yaitu wilayah yang beresiko untuk dikembangkan. Kemudian limitasi ini dapat dihitung dengan limitasi alam, yaitu area lindung dan area rawan bencana serta kondisi tanah dan hidrologi yang tidak sesuai, dikurangi limitasi buatan, kemudian dikurangi limitasi infrastruktur dan utilitas. Jadi perspektif daya dukung lingkungan itu ada kemampuan wilayah untuk mendukung penduduknya, apakah wilayah tersebut masih bisa dikembangkan tanpa membuat efek negatif di wilayah tersebut. Nah, ini dimensi lingkungan utama dalam hubungan dengan batas ambang batas pembangunan. Yang pertama ada teritorial atau areal tempat beraktivitas, kemudian ada kuantitatif, tingkat aktivitas yang dibangun, secara kualitatif, jenis output yang akan dicapai, kemudian temporal atau tingkat pembangunan nyata yang dapat diterima. Cara pembangunan dengan melihat berbagai kemungkinan pengembangan wilayah yang didasarkan pada pemanfaatan kondisi geografis khususnya sesuai dengan lahan dan sumber daya wilayahnya. Jadi memang pengembangan wilayah ini harus disesuaikan dengan sumber daya alamnya. Jadi tidak bisa hanya dari segi ekonominya saja, tetapi juga harus dilihat dari sesuai dengan pilar pembangunan berkelanjutan yang ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian analisis kesosialan lahan akan difokuskan pada kemampuan lahan yang mendukung kegiatan perkotaan, kemudian identifikasi wilayah limitasi, wilayah kendala, dan wilayah yang potensial. Nah, ini tingkatan-tingkatan wilayah yang kita bahas tadi, ada yang namanya wilayah limitasi. Fisik dasarnya memiliki tingkat kesesuaian lahan yang tidak layak dikembangkan untuk kawasan perkotaan berdasarkan batasan fisik wilayah. Contohnya saja, waktu penetapan daerah ibu kota gitu ya. Nah, pemerintah ini kan menganalisis fisik dari lahannya, mana areal yang bisa sesuai yang akan dibangun sedemikian pesatnya, diperkirakan
akan mendatangkan berapa ribu orang dan lain-lain. Nah, itu dilihat dari, fisik dasarnya. Kemudian pemerintah baru, menentukan lokasi-lokasi yang sesuai dengan, tingkat kesesuaian lahannya. Kemudian ada, wilayah kendala atau bersyarat, wilayah yang memerlukan masukan teknologi bagi pembangunan dan, pembangunannya dengan konsekuensi perlu biaya tambahan untuk menanggulangi kendala tersebut, dapat dijadikan wilayah cadangan jika wilayah potensial tidak mampu lagi menampung perkembangan kota. Wilayah ini lebih cocok dikembangkan untuk wilayah budidaya. Kemudian ada wilayah potensial, atau kawasan manfaat, kawasan yang lingkungan fisik dasarnya memiliki tingkat kesesuaian lahan, akurat untuk dibangun dan dikembangkan menjadi wilayah perkotaan. Nah, berikut, caranya menghitung wilayah potensial yang bisa dikembangkan. Jadi luas wilayah dikurangi, wilayah limitasi, ditambah dengan wilayah kendala. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup,